Hadirin kami mohon untuk berdiri. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Bupati Bojonegoro, Wakil Bupati Bojonegoro, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan Bapak hadirin yang kami hormati. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini acara akan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, dan Bapak hadirin yang kami hormati. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bupati Bojonegoro, Ibu Ana, yang terhormati Wakil Bupati Bojonegoro, Bapak Budi Rawanto, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak Samara Brijani Paneraman. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bapak Asisten dan Bapak Mustafari, Bapak Ibu Kepala PD dan seluruh camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta seluruh tamu dan hadirin yang kami hormati. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini, Rabu 26 Februari 2020, kita bisa hadir di ruang pertemuan Indarmo dalam acara akselerasi implementasi Smart City dan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta evaluasi dan harmonisasi oleh Direktur Jenderal Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Boleh sekali Bapak mohon berikan tepuk tangan yang meriah pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, demi keberkahan dan kelancaran acara, terlebih dahulu akan kita ikuti pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Fauzi. Kepadanya kami persilakan.
Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami manjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara akselerasi implementasi smart system dan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta evaluasi dan harmonisasi oleh Dirjen Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Semoga kegiatan yang kami laksanakan ini selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, jangan Engkau alihkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau beri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang dihormati, selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Bupati Bojonegoro memberikan sambutan selamat datang dan sekaligus memberikan pengarahan pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Ana, kami persilakan. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, selamat pagi Bapak Selamat Abrijani Panggarapan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bapak Asisten dan Bapak Gustafati, Bapak Ibu Kepala OPD dan seluruh camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta seluruh tamu undangan hadirin yang kami hormati. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini, Rabu 26 Februari 2020, kita bisa hadir di ruang pertemuan Anting Darmo dalam acara akselerasi implementasi Smart City dan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta evaluasi dan harmonisasi oleh Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oleh sekali lagi, Bapak Ibu, mohon berikan tepuk tangan yang meriah pada kesempatan pagi hari ini.
Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, demi keberkahan dan kelancaran acara, terlebih dahulu akan kita ikuti pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Fauzi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara akselerasi implementasi smart city dan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta evaluasi dan harmonisasi oleh Dirjen Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Semoga kegiatan yang kami laksanakan ini selalu berada dalam lindungan dan ridho. Ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang dihormati, selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Bupati Bojonegoro untuk memberikan sambutan selamat datang dan sekaligus memberikan pengarahan pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Ana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Namanya panjang ini, Bapak Samuel Ardiani Panglerapan. Saya biasa panggil Pak Semi, tapi kalau di Jakarta saya panggil Mas Semi. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Budi Irawanto. Yang saya hormati seluruh OPD, SKPD, maupun juga dari Dewan TIK dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu untuk pencapaian akselerasi data, mau tidak mau, siap tidak siap, maka yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik itu harus tetap kita dorong dan kita persiapkan. Maka Pak Dirjen kami laporkan selain sarana prasarana yang mungkin nanti bisa diintegrasikan dengan kebijakan Kementerian Kominfo, maka sumber daya manusia yang salah satunya sebagai operator sisi tersebut juga harus sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Kalau sarana prasarana saja yang kita siapkan, kemudian sumber daya manusianya tidak siap, termasuk juga masyarakatnya tidak aware terhadap kebijakan itu, maka
apa yang menjadi cita-cita bersama bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik tentunya itu tidak mencapai angkanya maksimal. Maka menurut kami 3 pokok tersebut, sarana prasarana, kemudian masyarakatnya, kemudian juga SDM-nya, maka itu satu kesatuan yang tidak bisa kita elakkan. Oleh sebab itu, kader Bapak sangat kami harapkan untuk terus mendorong pencapaian pelaporan kinerja dan juga output berbasis data sesuai dengan Kepres Presiden tentang satu data atau big data. Kita juga melaksanakan tentang taktis-taktis sesuai dengan target pencapaian. Sesuai Bapak Ibu yang mempunyai materi kami dapat materi dari Kominfo dan Kominfo, pencapaiannya memang masih di bawah 4,31 di angka di tahun 2023. Ini menurut saya juga sudah pencapaian target yang maksimal karena secara geografis bahwa Bojonegoro ini lama kita agak tertinggal dari akses transportasi. Contohnya misal di saat kabupaten lain mempunyai pesawat terbang, maksud saya adalah bandara, itu kami jauh dari bandara. Ini juga sesuatu sudah ketinggalan dari akses transportasi. Kemudian lagi dari segi perdagangan, di saat kabupaten lain maupun wilayah lain mempunyai transportasi mengandalkan transportasi di wilayah kelautan. Nah, Bojonegoro ini tidak punya wilayah kelautan. Ini juga sudah ketinggalan dari segi transportasi. Tapi namun semua itu adalah kita terus tidak boleh pesimis. Per hari ini, per tahun ini bahwa Bojonegoro adalah penghasil migas terbesar di Indonesia. Kalau dulu adalah Sumatera dan Kalimantan, maka tahun 2018 ke sini sekarang bergeser ke arah kota Bojonegoro. Seperti kemarin kita ketahui bahwa salah satu K3S yaitu K3S sedang mencanangkan dari 165.000 di dalam master plan awal atau blueprint awal, sekarang sudah mencapai 235.000. Nah, ini semua tentunya harus kita antisipasi terhadap bagaimana di saat nanti misal migas sudah tidak ada di bumi Anggrek Darmo, kita harus mengantisipasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dirjen yang sudah kami laporkan, untuk penyiapan sumber daya manusia kami juga akan melaksanakan kerjasama dengan Amazon Web Service, dan ini kemarin sudah kami lakukan pemetaan yang insya Allah mudah-mudahan lancar. Nanti per Maret kami sudah melaksanakan beberapa kelas, misal kelas TOT untuk para teachernya maupun kelas startup untuk para anak-anak milenial. Ini semua kami harapkan untuk terus mendorong terhadap akses ekonomi, akses pendidikan, termasuk akses kebudayaan yang ada di Kota Bojonegoro. Yang terakhir kami ucapkan selamat datang Bapak Dirjen Pak Semi di Kota Bojonegoro. Beliau baru pertama kali datang ke sini. Nanti Pak Kusnandoko, beliau jangan pulang dulu untuk keliling-keliling melihat misal geografis di Bojonegoro mana yang akan didorong secara sarana prasarana. Kemudian potensi ekonominya, mungkin juga ada potensi potensi ekonomi berbasis budaya alam yang jati dan sebagainya. Termasuk juga potensi ekonomi kreatif, industri kreatif, termasuk potensi kita mempunyai beberapa kuliner yang terus kita galakkan sehingga ini Bapak nanti bisa melihat fotografi yang ada di Bojonegoro, bagian dari wilayah corner kita border area Pak dengan Jawa Tengah, sehingga perbatasan dengan Jawa Tengah. Mudah-mudahan Bapak betah jangan pulang dulu ke Jakarta, sehingga kami mendapatkan benefit dari Bapak kesini bisa memberikan motivasi, spirit dan dorongan kita untuk membangun dan sinergitas antara provinsi, termasuk juga mendorong terhadap program pemerintah pusat yaitu menuju satu basis data atau big data. Demikian sambutan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, jadi mengucapkan terima kasih di ruangan sambutannya. Dan dua hadirin yang hormati, pada sedangkan acara selanjutnya akan kita ikuti bersama paparan implementasi Smart City. Pendamping Smart City Kabupaten Bojonegoro dari Kementerian Kominfo, ada Pak Hasim, ada Pak Heri Sudaryanto, kemudian dari unsur Kopinda yang pengelola TK, kemudian yang kami hormati Ibu Sekda, Bapak Ibu Asisten, staf ahli, para kepala PD, dan semuanya yang saya hormati. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini dalam rangkaian akselerasi implementasi Smart City dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang kemudian besok dirangkaikan dengan evaluasi dan tindakan lapang terhadap capaian Smart City yang dari Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo selama 3 hari dan itu dapat dilaksanakan dimulai pada hari ini. Kami laporkan Ibu Bupati bahwa
Kominfo untuk 100 kabupaten kota menuju Smart City. Bojonegoro terpilih pada periode yang pertama 25 kabupaten kota pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 ada pendampingan dari Bapak Agus Daryanto, nanti dari Kementerian Kominfo. Selama 3 bulan kami ada pendampingan dengan beberapa target. Antara lain target utama adalah terumusannya draft Smart City, Master Plan Smart City. Yang kemudian Master Plan Smart City tahun 2019 kami sesuaikan dengan RPJMD 2019-2023, dan alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani Bupati peraturan Bupati tentang Master Plan Smart City Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Terkait dengan ini, bahwa perjalanan dari implementasi TIK yang ada di Bojonegoro sejak ditetapkannya dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, kemudian diperkuat dengan peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, sekaligus pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan Kemenpan. Ada beberapa progres yang telah kami capai di Kabupaten Bojonegoro, dan alhamdulillah dari evaluasi SPBE yang terakhir yang baru keluar pada tanggal 20 Februari 2019, Bojonegoro menempati pada kelompok baik untuk evaluasi SPBE, dan alhamdulillah untuk seluruh kabupaten Indonesia baru ada 2 yang menempati pada urutan sangat baik. Ini untuk capaian ada. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang jelas pencapaian penghargaan, di awal kita mendapatkan gerakan menuju 100 Smart City pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 18 dan 19 ada beberapa penghargaan yang kami terima, dan pada evaluasi Smart City pada tahun 2019 bulan November kemarin di Balai Sudirman, alhamdulillah penyerahan Best City Smart Society terbaik nasional kita terima di Bojonegoro, dan diserahkan langsung oleh Bapak Dirjen. Kebetulan kami ditugaskan Wakil Bupati untuk terima penghargaan tersebut. Dari yang bilang Bojonegoro meraih satu pilar di dalam pelaksanaan Smart City. Kemudian kalau kita lihat dari biografi Bojonegoro, ada beberapa tantangan yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang tadi saat menempuh kegiatan ini beberapa hal yang dijelaskan oleh Bupati, bahwa secara kewilayahan Bojonegoro satu sisi dilalui Bengawan Solo, kemudian sisi yang lain ada jalur kereta api, kemudian sisi yang di bawah ini adalah wilayah-wilayah hutan. Sehingga dari wilayah hutan ini, kalau kita berbicara sarana jaringan infrastruktur TK, ini memang merupakan satu tantangan tersendiri karena ada hutan dan perbukitan. Ada beberapa daerah yang memang masih kondisinya backward, sehingga di dalam mekanisme penyelenggaraan tata kelola informasi teknologi informatika ini adalah merupakan tantangan sendiri. Sisi yang lain tantangan yang kita alami di Bojonegoro, bahwa jumlah penduduk miskin masih besar. Dengan penduduk miskin yang masih besar dan tingkat pendapatan masyarakat yang belum terlalu tinggi, ini juga merupakan tantangan bagaimana culture terhadap implementasi TK yang ada di Bojonegoro. Nah, namun dengan tantangan yang ada ini, yang telah dirumuskan di dalam RPJMD tahun 2018 dan 2023, tantangan-tantangan ini akan tersolusikan dari program Bupati, yang salah satunya dari 17 program. Program yang ke-14 dari program unggulan adalah Green and Smart City. Dengan kata lain, berbagai tantangan ini sudah mulai tahun 2019 secara bertahap dilakukan satu solusi di dalam pelaksanaan. Tantangan lainnya adalah dari sisi SDM, Bapak Dirjen, 70% di atas 45 tahun. Dengan demikian dapat katakan bahwa sebagian besar penyelenggara pemerintahan di Bojonegoro ini adalah orang-orang yang di luar era IT, ya, era IT, yang semuanya nomor buntet, nggak tahu tentang IT. Kemudian sisi yang lain yang didasarkan terbatas. Satu sisi perguruan tinggi negeri sudah ada dari kami, tapi ada satu perguruan tinggi swasta yang alhamdulillah satu jurusannya di bidang IT, namun baru meluluskan satu kali pusat. Ini ada di bidang kami. Kemudian infrastruktur TK belum terintegrasi secara keseluruhan. Sisi yang lain adalah mindset pengembangan TK
yang kami ada di tantangan di depan kami. Kemudian satu sisi dalam capaian SPBD tahun 2018 kami mendapatkan indeks SPBD 2,62. Kemudian di tahun 2019 yang baru keluar bulan Februari ini kami dapatkan indeks SPBD 2,97 yang insya Allah nanti pada bulan Juni akan dilakukan evaluasi oleh Menpan. Informasinya akan dilakukan di Bali untuk evaluasi SPBD ini. Nah, kemudian dari pelaksanaan Smart City mulai dari pendampingan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang mana setiap tahunnya ada 2 kali penilaian. Terakhir tahun 2019 yang dilakukan penilaian di Palestina pada bulan November kemarin. Secara rata-rata Bojonegoro pada angka 3,28. Sisi yang lain, manakala kita lihat satu persatu dari tahapan-tahapan yang ada di dalam Smart City, yaitu dari sisi baseline, output, outcome, impact, dan quick win, rata-rata pada pelaksanaan kegiatan ini urutan Kabupaten Bojonegoro naik. Jadi mulai urutan yang ke-11, 5, 7, kemudian yang terakhir kemana adalah urutan yang ke-4. Dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini, ada satu tantangan yang harus kita lakukan. Satu sisi di mekanisme improvement ini merupakan satu bentuk tantangan sendiri. Namun mekanisme ini di RPJMD sudah dikerjakan, termasuk di master plan, dengan harapan 2 hari besok ada pendampingan dari tim Kementerian Kominfo yang dihadiri oleh seluruh pelaksana teknis OPD. Harapan kami dari improvement ini nanti bisa didetailkan dan bisa menjadi bagian yang dituangkan dengan pada rencana kerja masing-masing OPD, kemudian teranggarkan dan terprogramkan pada kegiatan di masing-masing OPD, utamanya untuk persiapan musrenbang tahun 2021 nantinya. Berikutnya adalah beberapa data yang telah kami sampaikan kepada Kementerian Kominfo, baik yang berdasarkan pada roadmap master plan, hal apa saja yang akan kami lakukan, semuanya sudah tertulis di master plan. Namun terus saja manakala besok 2 hari ini dalam pendampingan ada hal-hal yang perlu kita adakan penyesuaian, baik dengan perkembangan lingkungan IT lokal maupun nasional, kami akan menyesuaikan dengan perkembangan perkembangan dan target dari Kementerian Kominfo dan Kementerian PAN. Kemudian beberapa hal terkait dengan capaian-capaian yang telah kami lakukan di tahun 2019. Master plan sudah ditetapkan dalam peraturan bupati. Kemudian dokumen ini dalam perencanaan ide dan koordinasi, insya Allah di musrenbang tahun 2020 sebagai bahan 2021 nanti jadi bagian dokumen yang tentunya menjadi perhatian masing-masing OPD untuk penajaman pencapaiannya di dalam indeks SPBD. Sisi yang lain, kalau dikaji dari sisi anggaran, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai tahun 2018-19 dengan perhatian secara khusus bupati terhadap bagaimana pemanfaatan TI ini dalam rangka tata kelola pemerintahan yang luar biasa, ada kenaikan yang luar biasa. Dan ini adalah sebagai bentuk tantangan dan peluang bagi kita semua, bagaimana kita menunjukkan secara koordinatif dan integrasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian dari Dinas Topologi Menka Bojonegoro, kami sudah tersedia perlengkapan ini, yang mana secara mekanisme jaringan yang sudah terbangun di Kabupaten Bojonegoro untuk jaringan kecamatan kami lakukan dengan sistem tadi. Mengapa dengan sistem itu? Karena melihat teknologi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk yang dalam kota ini sudah terbangun sepanjang 23 km jaringan fiber optik, dan itu adalah merupakan aset pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang tahun ini insya Allah akan tertambahkan sekitar 12 kilo untuk mendukung layanan dinas perhubungan di dalam mekanisme layanan safety keamanan di dalam lalu lintas. Ini yang kami programkan tahun 2020. Kemudian data center kami sudah memiliki di gedung lantai 8 pada lantai 4, di sebelahnya gedung Bapeda. Ini adalah produksi data center kami. Saat pembangunan ini kami menggunakan indikator yang ada di ISO 27001. Itu yang kami gunakan. Memang belum semuanya mengacu surat-surat pada ISO 27001, tetapi dari indikator itu itulah yang kami jadikan pedoman untuk pembangunannya. Ini yang sudah kami miliki.
dan seluruh server SKPD ini sudah ada di data center kami, sehingga di dalam mekanisme sistem ini sudah ada di bawah kendali kami. Bahkan untuk sistem informasi desa pun kami sudah menggunakan satu server yang ada di data center, sehingga data yang ada di dalam sistem informasi desa ini menjadi satu kesatuan database dan data pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sisi yang lain, Bapak Dirjen kami sampaikan, dari kondisi geografis Bojonegoro yang daerahnya adalah perbukitan dan kawasan hutan, memang ada beberapa wilayah yang blank spot. Beberapa wilayah blank spot ini adalah yang pada titik-titik hitam sebagian besar ada di wilayah hutan. Inilah manakala nantinya ada program dari Kementerian Kominfo, walaupun ini tidak termasuk dalam 3T, tetapi merupakan sentral dari pertumbuhan ekonomi yang Bojonegoro menjadi satu bagian sumbangsih ekonomi di bidang migas 20-30% dari Bojonegoro. Ini adalah merupakan daerah yang sangat penting kita dukung terhadap jaringan infrastruktur energinya. Berikutnya adalah baseline yang kita lakukan dari regulasi sudah kita buat, kemudian beberapa kegiatan sudah kita lakukan terkait dengan satu data sudah pernah kami adakan sosialisasi, sehingga dengan demikian kita menunggu dari pemerintah pusat terkait dengan metadata dan beberapa hal yang terkait dengan data ini untuk penyatuan dan sistemnya. Berikutnya adalah simulasi program PJMD Master Plan Inflasi dan Data Hukum Metrik tahun 2019. Ini telah kami lakukan dari Smart Government. Ibu Bupati telah meresmikan Smart Government untuk Mall Plan Public itu adalah di awal tahun 2016. Ini adalah salah satu tweet di tahun 2019 yang kami sajikan di dalam mekanisme pengelolaan SPBD. Kemudian sisi yang lain adalah Smart Government. Ada 419 desa yang telah menggunakan aplikasi sistem informasi desa, dan sekaligus hasil kami sampaikan pada tahun ini untuk domain seluruh desa kami targetkan semuanya sudah terlaksana. Terus saja terkait dengan domain desa yang mana secara mandiri tahun-tahun kemarin adalah pembayaran pendapatan non pajak yang harus dibayarkan ke Pandi. Dalam satu tahunnya masing-masing desa harus membayar 55.000. Namun dengan perubahan tata pemerintah kemarin ternyata ada yang terlupakan. Pergantian kepala desa pembayaran terlupakan, akhirnya disuspend untuk domain ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang akan datang kami akan mencoba bagaimana mekanisme ini masuk secara langsung di dalam APBD dan menjadi bagian evaluasi dari Bapak dan Ibu Camat, dan kemarin sudah kami laporkan bahwa sudah kami bahas dengan Pak Sd 1, kemudian Kepala Dinas TNB dan Utara dengan perubahan-perubahan yang ada. Sisi yang lain adalah pada tahun ini ada kolektor cek status desa yang kami lakukan untuk mewujudkan baseline data desa yang insya Allah nanti kami rencanakan tanggal 31 Maret ini nanti dilakukan launching untuk 100 desa tersebut. Kemudian layanan data kependudukan kami lakukan sampai sekarang sudah bisa terlayani pada tingkat kecamatan. Kemudian layanan program bantuan tingkatan operator desa, penyediaan infrastruktur pusat data sistem informasi desa. Kemudian pendukung untuk pelaksanaan Smart Government telah terbangun Command Center yang ada di Jalan AKBP Proko di lantai 2. Ini sudah terbangun tahun kemarin. Ini adalah bagian nantinya ke depan memanfaatkan mekanisme konferensi secara video dengan pihak kecamatan dan sebagainya. Kemudian sisi yang lain pembentukan siapapun yang menggunakan elektronik pada dokumen kependudukan ini juga dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian aplikasi Sepadu ini juga sudah diimplementasikan. Kemudian integrasi antara e-planning dan BJT itu sudah dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian untuk smart branding kemarin sudah ada launching baik tahun 2019 maupun 2020 beberapa event untuk pelaksanaan kegiatan kalender event yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian pengembangan destinasi wisata ada 26 desa wisata maupun susunan desa wisata dan wisata kuliner yang tadi sudah disinggung oleh Bupati. Kemudian tari full ini tampil di tanggal peringatan 17 Agustus tahun 2019 kemarin. Ini adalah bagian-bagian upaya untuk mewujudkan smart branding yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Ini beberapa kegiatan, ada kegiatan muri, tari negul, kemudian nasi buat, sudah terlaksana semua. Termasuk yang terakhir adalah pemutaran video di kereta api Anggrek tentang branding Bojonegoro. Dengan
sudah mengenai beberapa hal keunggulan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian berikutnya, smart ekonomi kartu petani mandiri itu sudah dijalankan tahun 2019 kemarin. Kemudian smart ekonomi perbaikan atap lantai jembatan, kemudian job fair, langganan pemodelan UKM dan sebagainya. Ini yang telah dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Untuk percepatan ini juga mengandeng dari TNI dalam program kegiatan TMMB. Kemudian untuk smart living yang menjadi prioritas Ibu Bupati yaitu untuk jalan yang mana pada tahun 2019 118 km jalan telah dibangunkan dengan beton rigid, kemudian tahun 2020 ini dianggarkan untuk 128 km jalan. Tentu ini semua adalah bagaimana mendorong smart living orang tinggal di Bojonegoro dengan senang hati, dengan bahagia, sehingga inilah yang mendorong ekonomi yang ada di Bojonegoro. Misalnya pembangunan trotoar juga dilakukan di Bojonegoro. Kemudian smart living yang tadi saya sampaikan dari isu juga memasang CCTV yang intinya adalah untuk menerapkan etilang yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ini juga bagian yang smart living, ada kemudian jembatan sosok Wilogo, Kampung tadi, katanya Bapak Dirjen bisa nginap lagi, bisa menikmati kondisi-kondisi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Untuk smart society di dalam gedung pusat informasi kami Jalan KAP dan Rokok ada beberapa sarana yang kami siapkan di sana. Yang pertama adalah sarana dokumen center tersendiri, kemudian media center kami siapkan di sana. Ini adalah bagian kegiatan dari Dirjen IKP Informasi Komunikasi Publik. Kemudian cara pelatihan ini muat maksimal sampai 30 orang. Ini kami siapkan manakala untuk para penulis penguatan SDM dan sebagainya. Kami sudah menyiapkan ini dengan tenaga-tenaga pelatih nanti yang akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kemudian dalam penyiapan ini paralel di tahun ini sesuai dengan arahan Bupati bekerja sama dengan para pihak termasuk diaspora yang dari Bojonegoro untuk hadir ke Bojonegoro lagi untuk menyampaikan taat tertulis kepada masyarakat Bojonegoro. Karena kemajuan dari beberapa elemen smart city ini, manakala tidak terhubung oleh SDM, baik pengelola maupun masyarakat, tentu pemanfaatannya tidak bisa optimal. Ini yang angan-angan dan mekanisme yang kami siapkan untuk penyiapan bagaimana SDM di dalam pelaksanaan ini. Dan alhamdulillah terkait dengan smart society ini kemarin mendapatkan best smart society yang dari Kementerian Kominfo. Kemudian sisi yang lain untuk penguatan masyarakat ini juga dilakukan dengan kegiatan sambang desa yang dilakukan secara rutin dan desa-desa dalam rangka penyampaian informasi dan hal-hal yang belum atau kurang diketahui oleh masyarakat di tingkat desa. Kemudian kegiatan-kegiatan ngobrol aspiratif Bojonegoro produktif yang dilakukan oleh para pimpinan baik Ibu Bupati, Bapak Bupati maupun pimpinan yang lainnya, bagaimana secara santai itu bisa melakukan suatu kolaborasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, mendengarkan dan sekaligus mendengarkan bagaimana solusi-solusi di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bojonegoro Kreatif Hub adalah salah satu yang dikuatkan di dalam mekanisme ini yang sudah dilakukan oleh Bupati, bahwa semuanya ini perlu ada suatu mekanisme bagaimana kita menjual Bojonegoro. Berikutnya adalah smart environment, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian. Ada beberapa taman yang sudah dikembangkan pada tahun ini. Taman lokomotif ini adalah satu-satunya yang pertama di Indonesia bekerja sama dengan PT KAI untuk menunjukkan lahannya dari PT KAI. Kemudian pembangunannya adalah dari Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan sarana pada masyarakat Bojonegoro. Kemudian beberapa pembangunan gedung, pos pemadam kebakaran, pembangunan jembatan antar kota Bojonegoro, penanaman bunga bukit, kemudian kerjasama dengan PT KAI, dan sekarang sudah ada 11 kereta api yang berhenti di Bojonegoro. Baik yang dari Jakarta, Solo, kemudian Surabaya dan Jakarta. Raya yang lainnya pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan Bira Negara dari Kominfo penyerahan terkait dengan pembangunan masyarakat.
kemudian meraih penghargaan teman DBT terbaik, kemudian menerima misi SB Idealisasi Tersebut 2019 Best of Associated. Nah, kemudian pengembangan yang lainnya yang kami terangkan adalah bagaimana mengimplementasikan satu data gubernur. Kami lakukan Bupati bahwa aplikasi tentang satu data yang kemarin sudah kami tingkatkan lagi. Insya Allah bulan depan kami sampaikan semua informasi dan data pada satu folder, satu genggaman yang ada di HP kita. Nanti mungkin di untuk menyampaikan harmonisasi data akan kami sampaikan pada dari berbagai data tersebut sehingga nanti Pak OPT sudah bisa mengisikannya terhadap data-data yang dibutuhkan. Ini adalah tampilan kami berikan ini sementara ini di arah pusat informasi rakyat di Singaraja. Kemudian sistem informasi desa dan kecamatan, alhamdulillah untuk data kependudukan yang kemarin coba kami handle dan mohon maaf data kependudukan ini kami mengambilnya di luar dari data kependudukan tabel karena proses untuk mengambil itu sangat panjang, maka kami ambil jalan tengah berbagai data yang tidak dikuasai desa. Itulah yang kemudian kami ulang. Terakhir adalah data tentang PKB, itu juga kami ulang sebagai data dasar, kami masukkan dalam mesin data yang mana target 100 desa nanti selain data dasar pendidikan juga layanan data surat menyurat termasuk nanti adalah memberikan atribut baik ini address siapa saja yang mendapatkan bantuan program-program dari pemerintah kabupaten Jember sehingga secara baik ini address ini bisa terdeteksi sampai di tingkat desa. Kemudian terkait tahun 2020 yang ada di dalam mekanisme master plan Smart City Jember ini kita rencanakan beberapa kegiatan smart government, ABT dan pemanfaatan dan sebagainya. Ini ada 6 di dalam mekanisme pilar smart ini kami lakukan. Kemudian nilai yang besok mendapatkan pendampingan kira-kira mana akan kita siapkan dari pendamping dari Kementerian Kominfo. Kemudian dari beberapa kendala yang kami alami, sumber daya manusia bagian kendala yang kami alami, kemudian infrastruktur, kesediaan data sebagai yang kami alami, beberapa desa mencapai ekspor, kemudian langkah penyelesaian peningkatan SDM, pelatihan workshop, kemudian memanfaatkan SDM berkali, kemudian kerjasama dengan BPK, kemudian kesediaan data yang sudah kami lakukan, pengumpulan data tentang BPT dan data KIK itu, kemudian sisi yang lain terkait dengan kendala dan langkah-langkah yang kami lakukan tadi tentunya ada satu harapan persediaan SDM unggul, persediaan TNI ini akan melakukan satu bentuk kerjasama dan tentunya dari program Kementerian Kominfo sendiri manakala itu dikerjakan dengan BPSDM provinsi ini akan lebih mempercepat kegiatan itu. Dan wilayah Kabupaten Jember yang terjangkau internet terkhususnya di data untuk masyarakat. Kiranya itu Bupati yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan hari ini dan tentunya evaluasi dari Bapak Dirjen ini sangat bermanfaat untuk kita. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kami ucapkan terima kasih Bapak Kusnandoko atas paparannya. Dan beberapa hadirin yang berhormati tentunya tadi kalau sudah dijelaskan sebuah smart city ada di Bojonegoro, tentunya Bojonegoro juga punya jargon, Bojonegoro produktif dan juga punya jingle Bina Bojonegoro. Tentunya sebelum nanti kita lanjutkan acara terlebih dahulu, adalah kita nikmati bersama sajian single jingle dari Bina Bojonegoro. Oke bro, ayo sampai bisa pause.
Detek D. Baik, bolehkan tepuk tangan sebuah template Pinaka Bojonegoro. Tentunya ini mengundang seluruh masyarakat ya, seluruh warga di Indonesia maupun di luar tentunya untuk mengajak Pinaka Bojonegoro. Dan Bapak Hadi dihormati, acara pada kesempatan pagi hari ini terlebih dahulu juga akan kita ikuti evaluasi dan harmonisasi implementasi Smart City dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Samuel Abrijani Pangerama, kami persilakan. Pak Budi, terima kasih sudah diundang di sini dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kalau tidak dari namanya, Samuel Abrijani Pangerappan pasti jadi Sulawesi. Pulau ini arek Surabaya. Jadi saya dulu waktu pindah dari Surabaya ke Jakarta. Di sekolah dia sekolah SMA dipanggil Jawa, saya dipanggil Jawa. Kalau nama saya juga tahu karena mobil saya sangat kental. Dia aja saya playboy, ngomong playboy khas Surabaya. Terima kasih sekali lagi. Saya mungkin nanti tentang teknisnya Pak Hasil dan Pak Hari akan menyampaikannya. Saya ingin sharing aja di sini. Transformasi digital itu mau tidak mau harus terjadi. Nah, ini yang kita harus apresiasi. Bojonegoro memiliki leader yang paham ke depannya bagaimana. Kalau itu sesuatu yang harus terjadi, itu bisa terjadi dengan sendirinya atau kita rencanakan. Bojonegoro memilih untuk merencanakan, jadi tahu apa yang akan dilakukan. Untuk itu kita harus apresiasi. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, arahnya ke next. Nah, kita lihat Indonesia sendiri, Indonesia dalam angka pemilih. Jadi baik dengan pengguna, dia subscriber itu pelanggan. Orang Indonesia kan punya satu HP itu satu orang itu minimal 2 HP. Makanya jumlah
pemilik atau subscriber pelanggan HP melebihi juga populasi kita 355 juta. Satu orang minimal punya 2. Nah, ini angka ini bisa juga menyesatkan karena berarti masih ada yang belum memiliki akses terhadap telekomunikasi. Sama juga kalau kita lihat internet itu sudah 65% orang Indonesia itu sudah menggunakan atau mengakses internet. Itu bisa dikatakan bahwa orang Indonesia itu sudah meluas realitasnya, memasukkan ruang digital sebagai bagian dari realitas. Jadi bukan hanya ruang yang sekarang kita diami, tapi ruang digital itu bagian daripada kehidupan yang tidak terpisahkan. Itu sudah ada 171 juta. Jadi kalau Bapak Ibu ketinggalan HP di rumah, bukan karena takut pasangannya kepo yakin, ya kan takutnya kalau ini ada siapa, tapi karena ada realitas yang hilang. Wah, itu di sana ngomongin apa ya? Ini sedang kejadian apa? Itu makanya menjadi ruang digital sudah bukan lagi ruang maya, itu ruang realitas kita juga. Kalau ruang maya itu berarti usaha nanggepin kan gitu. Dan kan juga kita kan kalau ada sesuatu ini bereaksi terhadap ruangan itu. Nah ini sekarang kebanyakan dari pengguna internet kita itu menggunakan HP, ada 130 juta. Jadi pakai laptop itu ya sekitar sisanya. Pastinya kalau pakai laptop pasti juga pakai HP. Ini kalau kita ngomong Indonesia dalam angka. Indonesia dalam angka yang lainnya adalah tentang keberagaman. Kita punya 17.500 pulau, ada 1.128 etnik grup. Nah ini bahasa kita itu ada 746. Ini keberagaman ini untuk negara lain mereka harus menciptakan. Contohnya di Amerika itu membuka diri itu sebagai beragam. Dia mendesain, merencanakan keberagaman itu. Kita begitu lahir dia sudah beragam, diberikan keberagaman itu. Kenapa pentingnya keberagaman itu? Waktu Pak Menteri dan Pak Presiden ke Silicon Valley, ada satu perusahaan yang kita ada. Ini kita agak cukup. Kok ini banyak engineering dari 100 negara. Emang di Amerika nggak ada engineering, ada programmer. Dia bilang bukan. Kami butuhkan keberagaman untuk menciptakan inovasi. Jadi mereka perusahaan besar meng-hire para programmer dari seluruh dunia untuk bekerja di perusahaan itu karena itu keberagaman. Kita nggak perlu orang Madura, Sunda, orang Batak itu bekerja, idenya akan bertumbuh, akan tumbuh. Karena inovasi itu terjadi karena interaktif. Nggak ada inovasi terjadi karena ikut berhayal, harus interaktif. Harus terjadi pertemuan, berinteraksi baru kita ketemu ini ada solusi baru yang bisa kita buat. Nah itulah keberagaman ini harus dipelihara. Kalau tanpa keberagaman, yang namanya Indonesia nggak ada. Karena Indonesia dari begitu lahir ya beragam. Selain dengan Amerika, justru mereka menginvasi bahwa orangnya tidak beragam, mereka menunjukkan diri itu beragam. Kita juga pembelajaran. Nah, apa yang penting dalam transformasi digital? Ada 3 pilar yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita mentransformasikan masyarakat, bisnis, dan pemerintahan. Nah, masyarakat ini harus diberdayakan, agar mereka bisa masuk dalam ruang baru ini. Bisnis juga itu, bisnis yang lama dan bisnis yang baru juga harus bertransformasi menuju apa? Menuju digital ekonomi, masyarakatnya menuju masyarakat digital, dan pemerintahannya pun juga harus berubah menjadi pemerintahan berbasis digital atau digital government. Nah ini harus satu gerakan rangka, nggak mungkin sendiri-sendiri. Kalau pemerintah rakyatnya
bergerak sendiri, pemerintahnya tidak siap-siap, wah itu dimaki-maki sama rakyatnya. Jadi rakyatnya pinter sendiri, dia akan menjadi pemerintah kok lewat ya, kok ini harus nanti ya. Nah, ini makanya kita harus mendesain, makanya perlunya yang namanya master plan itu untuk mendesain bagaimana kita menyiapkan masyarakatnya, bagaimana kita menyiapkan bisnisnya, bagaimana kita menyiapkan pemerintahannya agar nyambung dan benar-benar menjadi satu gerakan langkah menuju era baru, era digital. Nah, sebagai contoh di Kominfo namanya kita punya program ini adalah untuk membangun yang namanya masyarakat digital. Di Renstra kami 5 tahun ke depan ini 50 juta orang harus berliterasi digital. Kenapa ini penting? Jadi kalau kita bilang orang kemakan hoax, orang tertipu, banyak orang yang menjadi korban di era digital karena mereka tidak punya kesadaran dan tidak punya pengetahuan digital. Padahal di internet itu sudah kasih rambu-rambunya. Sama juga kita di ruang yang lain. Di ruang lain kan kita selalu diajari hati-hati kalau ke laut nggak bisa berenang akan tenggelam. Atau lagi manjat hati-hati bisa jatuh karena ada gravitasi bumi. Di ruang digital ada kesadaran itu. 2 contoh yang saya berikan. Pertama, di ruang digital kita tidak bisa bersembunyi. Ruang digital itu adalah ruang kaca yang kemanapun kita pergi itu bisa di-trace atau bisa dilihat jejaknya. Jadi mau pakai nama palsu kayak mau apa percuma. Kalau ada buat menangkap kejahatan ya kita tangkap. Dan saya pernah tangkap bersama kepolisian orang yang melakukan kejahatan, korbannya adalah anak umur 12 tahun, pedofil, perempuan, pedofilnya, meski korbannya mengaku seorang ginekolog, pakai jilbab segala macam mengelabui anak ini terperangkap, dia terberdaya, ibunya melapor, kita cari, ketangkap, ternyata laki-laki dokter gigi dalam waktu 5 hari. Secanggih-canggihnya apapun saya cuma perlu waktu untuk menangkap. Kenapa? Di ruang digital itu semuanya tercatat. Nah jadi di ruang digital itu ada benar-benar ada malaikat pencatat bagian itu. Nggak ada di ruang ini. Di sana semuanya tercatat. Itu kenapa kita masuk ke era digital. Karena disitulah semua kegiatan kita tercatat. Akhirnya apa? Bisa apa? Kita evaluasi, kita prediksi. Data-data yang kita kumpulkan ini bisa dievaluasi. Oh benar-benar nggak salah. Oh kedepannya bagaimana lebih baik? Karena ada data, karena ada pencatatan. Nah itu di Bojonegoro harus dimulai dengan literasi digital. Masyarakatnya harus diberi kesadaran, diberi ilmu pengetahuan dasar. Jadi tadi ya kesadaran pertama tadi kita tidak bersembunyi. Kesadaran kedua yang saya bisa dicontoh adalah di ruang digital itu apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan tidak bisa dipercaya sampai sumbernya bisa dipercaya. Saya bisa ngaku banget dalam waktu sekejap. Saya bisa ngaku siapa aja. Makanya kita harus tahu ini ada sumbernya siapa yang ngomong. Karena kita nggak ketemu tatap muka kayak gini. Tatap muka bisa kita yang tahu benar. Di digital nggak ada, jadi obat ini jangan pernah dimasuk di hati, dicari sumbernya. Nah untuk mencari sumber itu perlu pengetahuan. Googling itu nyari sumber. Setelah ngambil dapat sumbernya juga harus tahu pengetahuan ini yang punya kredensial, yang punya otoritas untuk menyampaikan informasi ini siapa. Nah itu yang kita ajarin supaya masyarakat kita itu hoax susah dibaca. Jadi nggak usah lagi kita merangi tutup sana tutup sini. Jadi mendingan kita empower masyarakat. Jadi masyarakatnya yang bisa menjadi filter terhadap dirinya. Karena kan di ruang yang lain juga biasa itu hoax. Kita mau berduaan kopi kan ada yang tukang buat kan. Ya kan cuma bohong lu, tipu lu. Itu apa? Itu kita mendevelop pengetahuan, kecerdasan. Kita mengenali saja yang dia ngomongin benar nggak sih? Itu kan nah ini di ruang digital orang yang nggak ketemu orang
kok kita dengan mudah mempercayai? Ini harus ditimbulkan kesadarannya dan diisi juga pengetahuannya. Nah, ini adalah literasi digital. Menurut saya nanti di Bojonegoro ada 1.200 juta, 1,2 juta. Kita mulai dengan seperempatnya di literasi. Ada pelatihan-pelatihan segala umur. Nanti mereka menjadi agent of change untuk merubah yang lainnya. Jadi itu ada buatkan programnya, karena literasi digital, transformasi digital itu perlu menyiapkan masyarakatnya, perlu menyiapkan tenaga-tenaga baru. Nah ini yang harusnya nanti juga diprogramkan dalam yang namanya peta jalannya atau master plan-nya Smart City-nya Bojonegoro. Dan kalau bisa ini kan sudah berguna. Kalau bisa visi Bojonegoro 2045 Bojonegoro jadi bagaimana? Jadi diawali dengan impian, jadi planning dengan jalan-jalan yang panjang. Pasti tidak ada yang keberatan. Kenapa? Ini bukan karena rangka untuk mempertahankan kekuasaan. Pak Lima saya belum itu ada kan gitu. Tapi kita memberikan jalan yang panjang. Jadi siapapun itu berkelanjutan. Nah ini tonggak yang ibu akan letakkan. Ibu nanti di sini akan 10 tahun, 10 tahun begitu siapa? Nah ini yang harus ada. Dan Bojonegoro tetap ada. Pemimpinnya mulai berganti, tapi Bojonegoro ada. Dan inilah peta itu kita. Nah untuk itu kita perlu membangun yang namanya tadi digital citizenship dengan melakukan tadi literasi digital, talent, literasi itu apa memberikan menciptakan agent of change di masyarakat yang sudah terliterasi dan nanti bahan ngobrolannya itu dia ngobrolnya yang benar-benar berdasarkan data, fakta. Nah ini yang akan membantu merubah yang lainnya. Itu harus diprogramkan. Kami juga punya program namanya literasi digital. Brandingnya adalah cyber kreasi. Untuk tenaga kerja itu ada namanya digital talent scholarship. Ada SMA coding. Ini kita melakukan terobosan-terobosan melatih masyarakat untuk mempunyai bekal pengetahuan agar dia bisa bekerja di era digital. Dan kita juga menyiapkan anak muda yang punya ide-ide yang bisa menciptakan solusi dan inovasi untuk berbisnis supaya mereka bisa memberikan solusi dan juga menyerap tenaga kerja. Nah kalau untuk hal itu kami berencana tadi saya ngobrol juga dan nanti mungkin di Bojonegoro punya yang namanya platform digital khusus buat masyarakatnya. Jadi masyarakatnya nanti kan dulu masyarakat datang ke sini di Pendopo tiap Jumat, sekarang ibunya sudah datang ke masyarakat. Nah nantinya berinteraksi lewat aplikasi. Ya kan, jadi harus ada kemajuan. Jadi nanti platformnya itu ibu jangan semuanya langsung ke bupati. Nanti dibuatin sistemnya kalau itu terkait dinas PU dan PU, ibunya dibuatin dashboard. Kalau PU-nya tidak merespon, nyala tuh ke alamatnya, langsung. Iya, tidak lanjut. Jadi jangan diberi kesimpulannya ke bupati, tapi dinas ini harus merespon. Bupati melihat dashboardnya, oh ini ada nakal, KPI-nya kan saya turunkan. Nah langsung pecah kan namanya, karena tidak merespon masyarakat gitu. Jadi itu nanti kita buatkan platformnya. Jadi itulah interaktif antara pemerintah dengan masyarakat. Karena di era digital itu sudah era kolaborasi. Kalau dulu pemerintah itu sebagai administrasi, hanya mencatat. Masyarakat akan maju, kita menjadi pemerintah itu selain administrasi juga provider, nyiapin semua kebutuhan. Makanya ada dulu ada namanya apa tuh kereta api itu dulu apa sih bukan PT, perum itu kan sebenarnya itu pemerintah karena belum ini pemerintah masuk. Tapi saja sudah pemerintah sudah mandiri, biarkan swasta pemerintah yang menata. Nah sekarang ini juga eranya sudah kolaborasi antara rakyat dengan pemerintah itu sudah saling berkolaborasi, bukan lagi mereka dan diperintah, tapi bagaimana bekerja sama
agar bisa memberikan layanan yang lebih baik. Nah, digital lainnya juga perlu mapping. Di yang namanya Bojonegoro ini kira-kira industrinya apa? Industri IT yang akan dikembangkan atau industri yang ada apa? Dengan demikian kita memappingkan, terus ke depannya perlu tenaga-tenaga yang bagaimana? Nanti disiapkan tenaganya, begitu dibuatkan standarnya. Nah ini juga bisa menggunakan standar nasional yang diadopsi di dalam. Nah kalau memang ini juga menumbuhkan entrepreneur di Bojonegoro, ini sudah siapkan mentor-mentor bisnisnya. Jadi ada pertemuan dengan anak muda. Kalau sudah ada ini mereka sudah membentuk atau punya produk, bagaimana membantu mereka supaya bisa menikah. Habis itu buat event open Bojonegoro untuk investasi. Jadi anak muda ini bisa dapat pendanaan dari luar supaya mereka bisa mengembangkan bisnis mereka. Nah, kira-kira apa yang membuat di Bojonegoro itu harus diidentifikasi? Kami ada di sana, ada agriculture, ada maritim, ada tourism, logistik, edukasi, dan health. Nah ini semua ini harus membantu UMKM. Jadi tadi kalau sudah tahu kedepannya ekonomi Bojonegoro ini mau ke arah mana, baru didesain. Agrikulturnya nanti bagaimana? Maritim karena tidak berbatasan dengan laut langsung, tapi kan ada sungai. Sungai ini bisa juga dimanfaatkan. Coba kalau sungainya itu di sepanjang sungai yang melewati di Bojonegoro itu dibuat tanggul dan dak tinggi itu, orang bisa melihat. Kalau kayak di Paris itu ya, kemudian mesin itu melintas di tengah-tengah menjadi suatu atraktif khusus. Memang dibangun investasi, ya apa-apa. Di situ tanggulnya dinaikin, trotoarnya gede, orang bisa kumpul di sana. Mungkin juga bisa ada namanya pariwisata sungai, ada kapal segala macam. Nah, ini harus didesain bagian daripada itu. Nah, turismenya bagaimana? Coba saya tadi kebayang Bojonegoro sudah mulai yang namanya ngasih iklan di terapi. Kalau ini buat saya maju, berapa sih akomodasi yang ada? Bisa juga membawa masyarakat itu bisa namanya akomodasi rakyat yang namanya Airbnb itu bukan hotel, itu rumah kamarnya rakyat dirubah menjadi kamar hotel. Nanti standar kebersihannya diberikan. Coba kita buat program dari Jakarta, dari Bandung, dari mana aja. Program itu masuk kerjasama dengan kereta api punya paket. Begitu di Bojonegoro kemana aja sudah dibuatin paketnya 3 hari. Sehari orang bisa spending sampai 2 juta. Kali aja. Kalau sehari ada berapa banyak yang datang. Ini juga bisa. Jadi itu bagian daripada promosi bukan hanya promosi tapi kerjasama dengan kereta api. Mau nggak kasih diskon khusus? Dengan hotel polisi mau nggak kasih diskon khusus? Terus disiapin turnya bagaimana? Saya kan mau diajakin tur sebentar nih. Saya ingin tahu juga. Saya ingin bayar lagi nih Bu. Nah ini jadi terus edukasinya, health-nya. Jadi juga dirancang harus dipikirkan kemana untuk masalah kesehatannya. Nanti namanya kalau BPJS namanya khusus ada yang jadi termonitor namanya. Jadi bisa didesain itu. Nah ini contohnya kalau untuk ekonomi, saya yang namanya mungkin di Bojonegoro bisa pertama kabupaten pertama yang namanya menerapkan cashless society. Tidak ada lagi uang yang beredar. Saya itu pergi ke Cina beli jus harganya itu 2 yuan itu 4.000, nggak bisa bayar uang. Uang tuh di sana sampai nggak ada yang beredar. Dia pakai aplikasi ceklik, kan sudah murah. Kalau dulu kan yang namanya POS itu mahal sekali. Sekarang POS kan hanya HP. Dan semua pedagang punya HP. Di pasar itu kalau bisa jangan pakai lagi ada uang. Mereka pakai tiap pedagang punya. Kamu bayar ini kan Bu, dia pakai itu, kamu gini. Uang tidak ada. Uang itu yang di pasar, uang itu tempatnya bakteri dan virus di pasar itu. Jadi kalau kita mulai, kami bantu Bu. Ya ini namanya pasar tidak ada lagi pakai uang.
Wah itu bisa quick-winnya Bojonegoro dan semua ekosistemnya sudah ada soalnya. Sisa kebijakan, ekosistemnya sudah ada. Payment kan sudah banyak, mau pakai OVO, mau pakai Gojek, GoPay, mau pakai yang punya pemerintah link aja, udah banyak. Dan tidak perlu lagi POS, semuanya berbasis HP. Itu bisa menjadi win-win, membuat orang noleh ke Bojonegoro. Wah, Bojonegoro ada lagi. Nah, apa manfaatnya dengan cashless? Di Bojonegoro kita bisa tahu uang ini beredarnya di mana sih? Di industrinya di mana bisa tahu. Nah, di situ kita tahu, kita bisa memprediksi ekonomi ke depannya. Karena kan tercatat. Bisa kita kerjasama, kita boleh kerjasama dengan ini. Tapi saya minta datanya ya, bagaimana peredaran ekonomi di Bojonegoro? Uang itu buat dia aja, ada pasar, ada buat ini, buat itu kan tercatat. Itu bisa dipakai menjadi basis kita memprediksi ekonomi ke depannya atau membuat kebijakan bagaimana meningkatkan ekonomi. Nah, dengan demikian kita bisa bantu mereka. Umpamanya mereka sudah ada warung-warungnya juga diperbaiki. Jadi umpamanya mereka semua warung terdaftar. Bukan untuk apa-apa, dikasih bantuan, tapi bantuannya itu nanti dia kasih data dan ketika lama tuh uang taruhnya umumnya sudah banyak, sudah bisa diteks di kemudian hari sekarang kan kita punya datanya. Nah itu juga bisa membantu UMKM kalau mau bisnis online itu berarti packagingnya sudah bagus karena itu diperlukan, itu ada pelatihan dari kadis UMKM-nya melatih produk-produknya itu bisa dikemas supaya bisa dikirim. Bisa sendiri karena tadi kalau kerupuk jangan sampai pas sampai diterima kerupuknya udah rumput semua, nggak bisa dimakan, harus ada vacuum plastiknya nggak bisa dikempes itu supaya nggak rusak titiknya. Nah itu dia mulai diajarin yang bagian UMKM-nya. Nah untuk digital government ini harus disiapkan infrastruktur. Tadi saya bilang udah nyambung kemana-mana, jadi sudah siap infrastrukturnya. Terus data dan aplikasi apa yang data apa sih yang dikumpulin oleh pemerintah? Untuk itu data aplikasi apa harus dibuat? Kenapa perlu data ini? Jadi data itu harus juga didesain. Pemerintah perlu data apa untuk bisa melayani lebih baik ke masyarakatnya? Untuk itu kita perlu aplikasi apa? Itu juga dimikirkan itu. Nah, cara digital yang paling penting adalah bagaimana kita merubah bisnis proses. Bisnis prosesnya sudah tidak lagi seperti yang waktu kita belum pakai digital. Jangan pernah membuat satu solusi digital dengan pola pikir analog. Pola pikir nama nggak ketemu. Jadi bisnis prosesnya harus dipercepat. Jadi bisnis prosesnya itu nanti itu bisa dibantu oleh teknologi, bisa dibantu oleh dinas kominfo untuk mendesainnya. Tapi digital transformation itu bukan hanya dinas kominfo, semuanya harus bergerak. Dinas kominfo itu enablernya, penggeraknya, tapi bukan satu-satunya harus berubah. Semua di kedinasan harus berubah. Jadi nanti perhatikan infrastruktur, aplikasi data dan aplikasi, terus bisnis prosesnya bagaimana, governance-nya bagaimana di dalam sistem yang baru ini. Ini adalah contohnya, maka kita akan membuat satu data center nasional. Rencananya tadi ada 4, ternyata diperkecil, tapi size-nya diperbesar, ada di KM, di Kota Baru, dan satu lagi di Jabodetabek. Ini ada menyiapkan tadi, dan ini hanya hal-hal tertentu aja bisa menggunakan data center nasional. Selebihnya kami mendorong dari pusat mendorong untuk pemanfaatan cloud. Pastinya cloud yang sudah ada di Indonesia. Ini pun data center ini pun nanti akan kami bisa menjadi suatu layanan cloud. Jadi bukan data center ini cuma dua-duanya aktif-aktif dan itu bisa diakses dari mana aja kami bentuk layanan cloud. Nah ini strukturnya juga nanti. Jadi struktur. Ini apa aja yang mau diubah? Misalnya ini peraturannya, jadi tadi dibuatkan dalam master plan itu dibuatkan di digital kami. Jadi kalau bisa buatnya itu modular, jadi platformnya, jadi nanti building blocknya mau ditambah, waduh itu orang ditambah, tapi nyambung terus. Jadi desainnya bagus kayak gitu Pak. Jadi dibuat bisa kita baru tambahin batu-batanya setengah tempelin aja, sesuatu kebutuhan.
Nah, itulah kira-kira yang ingin saya share di sini nanti terkait dengan evaluasi dari ada Pak Hasim, ada Pak Hari yang akan memberikan. Marilah kita wujudkan mimpi membangun negeri dimulai dengan 1000 mimpi, 1000 inovasi, 1000 karya, 1000 solusi untuk satu Indonesia kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Samuel Abrijani Pangerapan dan Ibu Hari dihormati. Tentunya juga kita dari sesi pertama ini dengan lancar, dan tentunya pada kesempatan hari ini acara kami terlebih dahulu akan kita undang untuk seluruh Bapak OPD dan juga Bapak pimpinan mohon untuk berkenan foto bersama terlebih dahulu. Dan sekali kami mohon mengundang Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta Bapak Dirjen untuk berkenan foto bersama terlebih dahulu dengan seluruh Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya persilakan, dan tentunya